Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihani dengan NIM 2103 Saya berasal dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian 7C, Prodi Agribisnis Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan seputaran tentang GAP atau Good Agricultural Practice. Apa itu GAP? GAP merupakan singkatan dari Good Agricultural Practice, adalah seperangkat standar untuk produksi tanaman dan ternak yang aman dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membantu pemilik pertanian memaksimalkan hasil dan mengoptimalkan operasi bisnis sekaligus meminimalkan biaya produksi dan dampak lingkungan. Mengikuti praktik pertanian yang baik memudahkan produsen untuk memasok produk dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan pengecer dan yang diinginkan oleh konsumen. Berdasarkan permintaan, kepatuhan GAP dapat diaudit oleh Departemen Pertanian AS atau USDA untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA. Ada 4 pilar GAP yang menjadi prinsip inti yang digunakan untuk promosi dan penerapan GAP secara efektif. Dengan mengikuti pilar-pilar ini, petani dapat membangun reputasi mereka sebagai penyedia barang yang terjangkau namun berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar ekspor yang kompetitif. Seperti yang dijelaskan oleh FAO, 4 pilar GAP adalah kelayakan ekonomi, stabilitas lingkungan, penerimaan sosial, dan keamanan dan kualitas pangan. Nah, mari kita bahas masing-masing pilar tersebut. Yang pertama ada kelangsungan ekonomi. Hal ini berarti mempertahankan kelangsungan usaha pertanian dan berkontribusi terhadap penghidupan berkelanjutan, umumnya mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan lahan produktif. Tujuan pilar ini dengan memberikan bukti yang cukup mengenai kelayakan operasi pertanian seperti tinjauan manajemen, laporan tahunan, dan rencana keuangan. Yang kedua adalah stabilitas lingkungan. Hal ini berarti melestarikan dan meningkatkan basis sumber daya alam, panduan praktik pertanian yang baik, yang terbaru menguraikan persyaratan-persyaratan penting seperti penilaian risiko yang menyebabkan kerusakan lingkungan di dalam dan di luar lokasi baru. Menyimpan catatan bahaya yang dinilai dan merinci bahan kimia yang digunakan untuk mensterilkan tanah dan substrat. Selain itu, manual GAP menunjukkan persyaratan utama untuk pengelolaan lingkungan seperti kawasan yang sangat terdegradasi harus dikelola untuk menghindari degradasi lebih lanjut. Cara produksi yang dipilih harus sesuai dengan jenis tanah dan tidak meningkatkan risiko degradasi lingkungan. Pemakaian pupuk dan bahan tambahan tanah harus dicatat dengan merinci nama pupuk atau bahan tambahan tanah, lokasi, tanggal, takaran, dan cara pemberian, serta nama operator. Kemudian, rencana pengelolaan air untuk mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi limbah harus tersedia. Bahan kimia yang digunakan untuk perlindungan tanaman harus dipilih sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan organisme antagonis hama dan penyakit. Kemudian, ada prosedur pengelolaan limbah harus didokumentasikan dan diikuti dengan menggunakan praktik untuk meminimalkan timbulnya limbah. Penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan limbah termasuk identifikasi produk limbah yang dihasilkan selama produksi, pemanenan, dan penanganan produk. Penggunaan listrik dan bahan bakar harus ditinjau untuk memastikan penerapan praktik operasi yang efisien. Rencana produksi harus mematuhi peraturan nasional yang mencakup spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi,
untuk melestarikan spesies tumbuhan dan hewan asli, termasuk kawasan vegetasi asli, koridor satwa liar, dan kawasan vegetasi atau dekat tepian saluran air. Jika bau, asap, debu, atau kebisingan yang tidak sedap dihasilkan dari praktik produksi, tindakan pengelolaan harus diambil untuk meminimalkan dampak terhadap properti di sekitaran area. Kemudian, petani dan pekerja harus dilatih untuk memiliki pengetahuan yang sesuai di bidang tanggung jawab mereka terkait GAP, dan catatan pelatihan harus disimpan. Catatan GAP harus disimpan selama 2 tahun atau lebih sesuai dengan persyaratan undang-undang jika ada persyaratan bisnis. Tinjauan harus dilakukan setidaknya setahun sekali untuk mengidentifikasi bahaya baru yang muncul akibat masuknya proses atau bahaya yang mempengaruhi lingkungan. Pilar GAP yang ketiga adalah penerimaan sosial. Artinya, untuk memenuhi tuntutan budaya dan sosial masyarakat, cara penting untuk penerapan prinsip ini adalah dengan melindungi kesehatan pekerja pertanian dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan pestisida yang tidak tepat. Mereka juga harus dilatih mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk penanganan dan penggunaan bahan berbahaya yang benar. Nah, yang terakhir adalah keamanan dan mutu pangan, artinya menghasilkan pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara ekonomis dan efisien. Pengendalian harus dimulai di lapangan untuk mengurangi bahaya kontaminasi. Untuk mengambil tindakan terhadap komitmen ini, evaluasi elemen keamanan pangan berikut dan buatlah modul GAP yang berkualitas untuk buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sertifikasi Good Agricultural Practice atau GAP. Nah, jadi apa itu sertifikasi GAP? Sertifikasi GAP adalah proses yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Independen untuk menjamin bahwa proses produksi atau produk pertanian memenuhi standar GAP. Sertifikasi GAP bersifat sukarela, namun seringkali diwajibkan oleh pembeli seperti distributor produk dan supermarket. Sertifikasi GAP adalah program GAP paling dasar yang dikelola oleh lembaga tersebut. Untuk menerima sertifikasi, petani harus lulus audit GAP (USDA) yang memverifikasi kepatuhan mereka terhadap praktik pertanian yang baik dan praktik penanganan yang baik atau GHP. Sebagaimana direkomendasikan dalam panduan USFDA tentang meminimalkan bahaya keamanan pangan mikroba pada buah-buahan dan sayuran segar. Apa saja jenis-jenis dari GAP penelitian? Dalam buku Riset dan Seminar Sumber Daya Manusia oleh Edison Siregar, terdapat 7 jenis GAP penelitian. Antara lain, yang pertama ada Theoretical GAP. Celah penelitian ini terjadi apabila ditemukan kesenjangan terhadap teori yang sebelumnya menjadi penelitian. Kemungkinan penyebabnya adalah adanya keterbatasan teori yang belum bisa mendukung penelitian. Yang kedua ada evidence GAP. Kesenjangan ini ditemukan dalam bukti penelitian. Penelitian menemukan adanya kesenjangan antara fenomena yang tidak asing dengan bukti lapangan yang ditemukan. Yang ketiga ada population GAP. Kesenjangan ini berkaitan dengan jangkauan populasi yang digunakan saat mengambil data penelitian. Jika di dunia bisnis, kesenjangan ini biasanya ditemukan dengan cara mengetahui apakah ada GAP dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan penentuan target pasar. Yang keempat ada empirical GAP. Kesenjangan ini berkaitan dengan fenomena empiris di mana peneliti perlu memperhatikan apakah ada inkonsistensi dalam penelitiannya. Yang kelima ada knowledge GAP. Journal Types of Research GAPs oleh
Hamidul Islam Sohrel mengungkapkan bahwa ini adalah penelitian yang mencari sesuatu yang belum ada. Kemudian ada Practical Knowledge GAP. Kesenjangan ini berkaitan dengan kegiatan atau perilaku profesional dalam penelitian yang tidak terpenuhi oleh penelitian. Kemudian ada Methodological GAP. Sesuai dengan namanya, kesenjangan ini terjadi sebab adanya keterbatasan dalam metodologi yang digunakan untuk penelitian. Sebagai studi kasus, kita mengambil penerapan GAP dapat meningkatkan mutu tanaman dan produktivitas lahan secara bersamaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh bidang tanaman pangan, Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura tersebut diikuti oleh penyuluhan pertanian sekacamatan Labuan dan mahasiswa peserta program bertani untuk negeri yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, dan Yayasan EduFarmers International. EduFarmers International sendiri adalah sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pertanian yang pada program bertani untuk negeri ini ingin menciptakan pemimpin generasi masa depan di sektor pertanian. Dalam arahannya, Kabid mengungkapkan bahwa BIMTEK GAP ini dilaksanakan dalam rangka mengejawantahkan peran dinas dalam mensosialisasikan pentingnya penerapan sistem budidaya pertanian yang baik ke tingkat petugas pertanian lapangan, bahkan sampai ke tingkat petani. GAP atau cara budidaya yang baik menjadi tanggung jawab kita semua agar penerapannya dapat dilakukan di tingkat petani. Penerapan GAP diyakini dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman karena memperhatikan tatanan mulai dari pemilihan benih, lahan, proses budidaya, hingga panen.
BIMTEK yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran klasikal tersebut menghadirkan narasumber dari salah satu fungsional pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Anas Fahmi MP. Dalam materinya, Anas menyampaikan bahwa indikator legalitas penerapan GAP di tingkat petani adalah sertifikat Prima, yang pengkelasannya terdiri dari Prima 1, Prima 2, dan Prima 3. GAP adalah penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menekankan adopsi teknologi maju, ramah lingkungan, produk panen aman konsumsi, sistem produksi berkelanjutan. Keanekaragaman hayati terjaga, kesejahteraan pekerja diperhatikan, usaha tani menguntungkan, dan keamanan konsumsi. Ruang lingkup GAP meliputi manajemen usaha produksi, lahan dan media tanah, benih, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, perlindungan tanaman, irigasi, vertigasi, panen, pasca panen, penanganan limbah, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan kepedulian lingkungan. Manajemen usaha produksi meliputi pencatatan dan dokumentasi, evaluasi internal, penanganan kemampuan pelaku usaha, dan GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahanan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. GAP sendiri menekankan terhadap 4 komponen, yaitu yang pertama, keamanan konsumsi pangan, yang kedua, pengelolaan lingkungan dengan benar, yang ketiga, keamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja lapangan. Yang keempat, jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP tertentu, diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan pekerja dan mampu meminimalisir cemaran lingkungan di sekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Ada beberapa macam GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Beberapa ketentuan GAP buah-buahan sebagai gambaran, menerapkan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan OT 160 11 tahun 2008 tanggal 28 November 2008 untuk komoditi buah. Yang pertama, syarat lahan untuk budidaya. Sebelum dilakukannya penanaman, harus diperhatikan dulu jenis, lahan, lokasi, dan sebagainya untuk penanaman sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yaitu lokasi kebun atau lahan sesuai dengan RUTR, RDTRD, dan peta wilayah komoditas, lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun, kemiringan lahan kurang dari 30% untuk komoditas sayur dan buah. Riwayat lokasi, ada catatan riwayat penggunaan lahan, pemetaan lahan, terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim, dan tersedia peta penggunaan lahan. Kesuburan lahan cukup baik, melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah. Dapat menghindari erosi, pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan, dan media tanam tidak mencemari lingkungan. Media tanam diketahui sumbernya tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun, kemiringan 30% perlu dilakukan tindakan konservasi. Yang kedua, ada persiapan lahan tanaman buah yang baik. Yang pertama, mempersiapkan lahan aspek agrolimat untuk tanaman buah. Di antaranya adalah ketinggian tempat 700 mdpl, curah hujan rata-rata 450 mm per bulan, jenis tanah coklat latosol, pH tanah 5,5 sampai 6,
kelembapan udara 50-80%, suhu udara 25-32%. Yang kedua, pengolahan lahan miring atau juram, jenis pengolahan tanahnya apakah OTM atau olah tanah maksimum atau OTK, olah tanah konservasi atau TOT tanpa olah tanah. Yang ketiga, penentuan jarak tanam. Jarak tanam terlalu rapat untuk tanaman buah akan menciptakan iklim mikro kurang cocok untuk tanaman, pertumbuhan kurang baik, dan produktivitas rendah, sehingga diperlukan jarak tanam yang ideal. Jarak tanam yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 meter atau 8 meter kali 10 meter untuk lahan seluas 1 hektar. Yang menggunakan jarak tanam 10 meter kali 10 meter, maka diperlukan bibit 110 pohon, sedangkan jarak tanam 10 meter kali 8 meter diperlukan bibit 137 pohon. Kemudian, pembuatan lahan tanam, ukuran lubang tanam tanaman buah adalah panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Dalam pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur, misalnya bagian atas disimpan di kanan, bagian dalam disimpan di kiri. Lubang tanam disimpan 1 bulan agar terangin-angin supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Yang kelima ada pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik terdaftar. Dan pupuk anorganik telah mengalami dekomposisi dan layak dipergunakan. Penggunaan pupuk harus sesuai dengan anjuran dan kotoran manusia tidak boleh dipergunakan. Pupuk harus disimpan pada tempat aman, kering, terlindungi, dan bersih. Yang ketiga ada penanaman. Penanaman harus menggunakan benih dari varietas unggul dan bersertifikat. Label benih harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat budidaya. Dan apabila memberikan perlakuan benih dengan lahan kimia, harus sesuai dengan anjuran. Selanjutnya, penanaman dilakukan pada awal musim hujan, dilakukan pagi hari pada pukul 6-9, agar bibit tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Usahakan setiap area tanah diberikan jerami atau media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah tetap optimal. Biarkan penutup tersebut selama 2-3 bulan, setelah itu baru dibersihkan. Menerapkan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat bagi manusia maupun lingkungan. Hanya saja, karena prosesnya yang begitu ketat dengan tingkatan keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP. Semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah. Apabila nanti sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Apabila menghendaki produk bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. GAP adalah program sertifikasi sukarela yang memverifikasi melalui audit pihak ketiga independen bahwa praktik keamanan pangan yang baik digunakan di pertanian atau fasilitas penanganan hasil. Audit GAP berfokus pada praktik pertanian terbaik untuk memverifikasi bahwa buah-buahan dan sayuran diproduksi, dikemas, ditangani, dan disimpan dengan cara yang paling aman untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan mikroba.
Tunjangan bagi para petani, konsumen menuntut untuk mengetahui lebih banyak tentang praktik keamanan pangan dibandingkan sebelumnya. Penyakit yang ditularkan melalui makanan semakin dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, dan banyak petani dan penanganan kini diminta untuk menunjukkan komitmen terhadap keamanan pangan melalui audit pihak ketiga, yang dikenal sebagai sertifikasi GAP. Dengan memasukkan GAP ke dalam bisnis pertanian, petani dapat menghasilkan pangan dengan cara yang lebih aman, sambil berupaya memperluas bisnis mereka dan mengakses pasar baru. GAP juga merupakan salah satu komponen mendasar dari program tumbuh dan bersertifikat NYS yang mempromosikan dan memasarkan produsen di negara bagian New York yang memenuhi permintaan konsumen baru akan makanan berkualitas tinggi. Undang-Undang Modernisasi Keamanan Pangan yang disahkan pada tahun 2011 menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (AS) atau FDA untuk mengembangkan peraturan guna menetapkan standar penanaman, pengemasan, dan penyimpanan yang aman untuk pertanian yang termasuk dalam Aturan Keamanan Produk. Aturan Keamanan Produk mencakup pertanian yang menanam produk yang dimaksud untuk dikonsumsi tanpa pengolahan tambahan, seperti buah-buahan dan sayuran segar. Audit USDA GAP didasarkan pada panduan FDA untuk meminimalkan bahaya keamanan pangan mikroba untuk buah dan sayuran segar. Meskipun audit USDA merupakan bagian dari program audit sukarela, artinya audit tersebut tidak memiliki fungsi regulasi, namun audit ini dapat membantu peternakan bersiap menghadapi potensi regulasi dari Undang-Undang Modernisasi Keamanan Pangan. GAP bagi konsumen. GAP dapat memperkuat manfaat-manfaat dan memberikan jaminan tambahan bagi konsumen. GAP menegaskan bahwa Anda melakukan pembelian yang aman dan bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan komunitas Anda. Dengan memilih produk bersertifikat GAP, konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka beli ditanam, dipanen, dan ditangani sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan. Para petani, penangan, dan pengelola yang berpartisipasi dalam GAP telah membuat komitmen terhadap keamanan pangan dan mendokumentasikan praktik mereka agar dapat ditelusuri. GAP untuk pedagang besar. GAP dapat membantu mencegah penarikan kembali keamanan pangan yang bisa sangat merugikan baik dari segi keuangan jangka pendek maupun dampak jangka panjang berupa rusaknya kepercayaan dan loyalitas konsumen. Keamanan pangan selalu menjadi perhatian konsumen yang ingin memastikan bahwa barang yang mereka beli di supermarket berasal dari sumber yang benar dan aman. Itu sebabnya penerapan GAP dapat menghasilkan praktik pangan yang lebih aman di setiap titik dalam rantai pasokan. Pembeli yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam GAP atau menetapkan standar keamanan pangan yang diakui mungkin akan mengalami kerugian kompetitif. Salah satu prinsip panduan program GAP adalah menerapkan praktik pencegahan untuk membantu menghindari terjadinya masalah dengan menetapkan standar yang jelas dan bermitra dengan pemasok yang memahami ekspektasi. Kami dapat mengantisipasi, memantau, dan memahami permasalahan yang muncul sebelum menjadi masalah. Standar-standar ini dapat digunakan untuk mendidik konsumen tentang manfaat produk segar bagi kesehatan serta praktik keamanan pangan di rumah. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai GAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.